Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan di dalam acara live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah lanjutan pada minggu yang lalu, yaitu hari Sabat. Saya sudah menyiapkan 10 judul dari tema ini untuk kita fahami, kita gali secara mendalam tentang hari Sabat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan, sebuah lagu yang menjadi pengantar pintu bagi kita untuk masuk ke dalam pembahasan ini dengan judul Tinggikan Dirimu. Karena hanya Allah yang layak untuk tinggikan, hanya Allah yang layak untuk diagungkan, hanya Allah yang layak untuk kita puji. Mari kita dengarkan lagu ini. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan ini, pencipta lagu sendiri namanya Pendeta Jonathan Prawira.
teman saya yang memberikan lagu ini untuk kita dengarkan, yang memberikan inspirasi yang luar biasa. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan pengajaran kita hari ini. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sudah 2 sesi tema tentang hari Sabat ini sudah kami kupas, dan hari ini adalah sesi yang ketiga. Mohon Tuhan tetap menyertai, memimpin kami, dan buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan kami dengar pada saat ini membuka cakrawala kami, membuka pikiran kami, membuka pengetahuan kami, dan yang pada akhirnya kebenaran ini disingkapkan supaya kami tetap bisa kembali berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami siap belajar oleh tuntunan Roh Kudus. Berikan kerendahan hati kepada kami, hati seorang murid yang haus belajar, yang haus akan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa tema kita adalah hari Sabat. Nah, dari tema ini saya sudah kembangkan menjadi 10 sesi atau 10 judul yang berbeda-beda supaya kita mendapatkan pemahaman yang tuntas. Karena jika saya sajikan hanya 1 kali pertemuan atau 2 kali, tidak akan sanggup menjawab persoalan yang begitu konkret tentang hari Sabat. Kita lihat topik pelajaran tentang hari Sabat yang saya siapkan 10 sesi. Hari yang pertama adalah hari yang diberkati Tuhan. Yang kedua, apakah hari Sabat, itu sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Kemudian Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Karena memang hari Sabat adalah hari yang diputuskan Allah, dia tetapkan, berarti hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Yang keempat, oleh siapa dan kapan hari Sabat dihapuskan. Yang kelima, apakah hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja, bukan orang Kristen. Yang keenam, apakah hari Sabat itu hukum Taurat. Yang ketujuh, Sabat harus diajarkan turun-temurun. Yang kedelapan, memegang Sabat Taurat atau Sabat anugerah. Ketika engkau ambil keputusan, Pak Nathan, saya mau ikut hari Sabat. Lalu yang Sabat anugerah atau Sabat Taurat ini pegang, harus jelas pemisahannya. Yang kesembilan, apakah Sabat berhubungan dengan keselamatan. Dan yang terakhir, gereja Tuhan tetap menguduskan hari Sabat. Tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang akan berkembang menjadi 15 judul atau 20 judul. Karena seringkali ketika saya memberikan pengajaran-pengajaran, satu tema akan berkembang. Sama seperti ketika saya memberikan pengajaran tentang Allah Tritunggal. Awalnya saya hanya mau buat 5 kali pertemuan, 5 sesi. Tapi setelah itu Tuhan membukakan semakin banyak kebenaran. Akhirnya berkembang sampai 25 judul atau 25 sesi. Nah, untuk Allah Tritunggal Anda bisa masuk ke link YouTube saya, Bible Teaching Ministry. Dan Anda bisa temukan banyak pengajaran berharga di sana. Oke, kita akan masuk ke dalam kupasan hari ini di sesi yang ketiga. Tapi sebelum pembahasan, saya akan mengulang sedikit atau resume pelajaran di sesi yang kedua agar nyambung. Karena bahan ini bersifat berseri. Pada sesi yang kedua sudah dijelaskan bahwa Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan Allah sejak awal penciptaan. Dengan kata lain, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menetapkan agar manusia memiliki 1 hari untuk beristirahat dan manusia memiliki 1 hari untuk melakukan penyembahan, berkomunikasi dengan Allah, dan itu jatuhnya adalah hari Sabat. Kita lihat Imamat pasal 23:3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Ya, ini hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Perhatikan kata yang ingin saya tekankan di sini. Ada Sabat, hari perhentian penuh. Hari perhentian penuh
penuh maksud di sini adalah Tuhan suruh bangsa Israel berhenti total karena kata Sabat itu sendiri mengandung kata berhenti. Untuk apa mereka berhenti pada hari itu? Ya, ini hari pertemuan kudus. Supaya mereka bisa kumpul keluarga, supaya mereka bisa berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan di hari Sabat itu. Berarti hari Sabat itu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau itu hari ibadah yang ditetapkan Tuhan, pertanyaannya adalah hari Sabat atau hari ketujuh itu hari apa? Supaya kita beribadah pada hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Pada pelajaran yang lalu, saya sudah jelaskan bahwa hari Sabat jatuhnya adalah hari Sabtu. Berarti hari Sabtu itu adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan, bukan hari Minggu. Di Alkitab tidak pernah Allah menetapkan hari Minggu itu sebagai hari untuk beribadah, hari untuk menyembah Dia. Ibadah hari Minggu itu adalah ketetapan gereja, bukan ketetapan Alkitab, bukan ditetapkan Tuhan. Lalu Anda akan bertanya, Pak Nathan, jadi salah ya kalau kami ibadah pada hari Minggu? Begini loh Bapak Ibu. Anda mau ibadah dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak salah. Hari pertama sampai hari ke-6 Anda boleh beribadah. Dan Tuhan kan dengar juga. Tapi ketika engkau mengabaikan hari Sabat, nah itu jadi masalah. Gitu loh. Tapi kalau engkau beribadah pada hari Sabat, lalu hari Minggu sampai hari Jumat engkau tidak beribadah, nggak masalah. Oke? Tapi engkau kan bisa berdoa. Berdoa kan setiap hari. Kan ibadah tiap hari, tidak tiap hari. Harus bedakan antara doa dengan ibadah. Kalau ibadah yang dimaksud perkumpulan ataupun hari pertemuan kudus, itu kan rame-rame. Kalau doa kan sendiri-sendiri. Nah, tapi hari ibadah itu yang diwajibkan, yang ditentukan Tuhan, itu hari Sabat, yaitu hari ke-7. Itu yang Tuhan tetapkan. Karena itu kalau Anda ibadah hari Minggu, Senin sampai hari Jumat, Tuhan bisa saja berkenan, tidak salah. Tapi ketika hari Sabat engkau abaikan, nah engkau sudah bersalah. Itu masalahnya gitu loh. Kita lihat saat ini di dunia dihuni oleh sekitar 8,5 miliar manusia yang tinggal di berbagai belahan bumi. Terbagi menjadi sekitar 200 negara. Jadi di dunia ini ada sekitar 200 negara, ada negara besar, wilayah yang besar, kemudian penduduknya banyak. Pertama RRC 1 miliar, lalu ada negara India, wilayah luas, rakyatnya juga banyak, lalu ada Amerika, Indonesia juga termasuk yang cukup banyak penduduknya 270 juta. Tapi ada juga negara yang kecil, hanya puluhan orang, tapi itu sebuah negara. Memang unik ya. Nah, itu dia. Kemudian Allah yang menciptakan semua manusia. Artinya 8,5 miliar manusia, sekitar 200 negara, semua itu diciptakan Tuhan yang sama. Karena itu Tuhan yang sama, Sang Pencipta itu menghendaki agar makhluk ciptaannya yaitu manusia mencari Dia, mengenal Dia, dan menyembah Dia. Karena itu kalau manusia tidak mau mencari Tuhan, berarti dia adalah ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Kalau dia tidak percaya Tuhan, gimana mungkin mencari Tuhan? Nah, kalau kita mau mencari Tuhan, berarti kita harus mengenal Dia, baru menyembah. Jangan menyembah tanpa mengenal. Karena itu mengenal dan menyembah. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 26 sampai 29. Supaya kita tidak salah dalam penyembahan, maka perlu mengenal. Kisah Rasul 17 ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Dari satu orang, bukan dari dua orang, betul nggak? Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, dari dua orang, Adam dan Hawa. Tapi kenapa di sini dikatakan satu orang?
Apakah Alkitab salah? Alkitab tidak salah, karena memang dari satu orang. Masalahnya adalah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Berarti kan memang dari satu orang. Kecuali kalau Adam diciptakan dari debu tanah, Hawa juga diciptakan dari debu tanah, berarti dua orang. Maka ayat ini jadi salah. Memang dari satu orang. Nah, setelah Allah menciptakan mereka berkembang biak menjadi miliaran manusia. Hari ini kurang lebih 8,5 miliar. Lalu sang pencipta ini punya keinginan, punya kerinduan. Apa keinginannya? Ayat 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Itu harapan dari pencipta. Cari dia, temukan dia, sembah dia. Nah, kalau menyembah Tuhan berarti Tuhan juga sudah tetapkan aturan dalam penyembahan kepada dia. Ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kenapa kita perlu menyembah dia? Karena hidup kita semua ada di dalam kuasa dia. Kita hidup, kita bergerak, kita ada dan sebagainya. Karena hidup mati manusia di tangan Tuhan. Anda lahir, emangnya itu kekuatan orang tua kita? Anda tidak bisa memutuskan mau lahir di negara mana, mau lahir sebagai laki-laki atau perempuan, golongan darahmu, wajahmu kan tidak bisa memilih. Kita hanya terima jadi. Nah, sampai kemudian kita meninggal, kita tidak bisa memilih mau meninggal kapan, bagaimana cara meninggal, di mana kita meninggal. Betul? Hidup mati manusia di tangan Tuhan. Maka kita perlu mencari dan menyembah dia. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena itu Allah menghendaki menyembah dia. Tapi jangan salah dalam penyembahan. Misalnya menciptakan patung, lalu kita sembah, berarti kan itu yang kita sembah itu hasil karya seni manusia, bukan pencipta. Berarti ketika Allah menghendaki manusia menyembah dia, dia sudah tetapkan tata cara ibadat, tata cara penyembahan kepada dia. Tata caranya itu seperti apa? Bapak Ibu yang saya kasihi, adalah hal yang sangat wajar dan sudah selayaknya jika sang pencipta menghendaki makhluk ciptaan mencari dia, mengenal dia dan menyembah kepada dia. Itu sudah selayaknya. Dia berhak, dia layak menerima itu. Namun iblis juga berusaha mencegah manusia agar salah mengenal Allah. Ketika engkau salah mengenal, maka engkau akan salah menyembah. Otomatis Bapak Ibu, ketika engkau salah mengenal, engkau pasti salah menyembah. Di dunia ini ada dua kekuatan yang memperebutkan penyembahan dari manusia. Secara prinsip, roh itu ada 4 macam. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Okay? Nah, 3 roh ini roh yang murni, artinya tidak punya wujud jasmani, roh murni. Sedangkan manusia ada jasmani, dan di dalam jasmani itulah berdiam dalam roh diri manusia itu. Maka di 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus katakan dalam diri setiap manusia ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Berarti jiwa dan roh itu masuk ke dalam diri kita. Apa yang disebut dengan kematian? Kematian adalah ketika tubuh kita dengan roh kita sudah terpisah. Sehingga Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati. Berarti dalam diri kita ada roh. Dan dari keempat macam roh yang paling lemah itu adalah roh manusia. Maka manusia membutuhkan kekuatan lain untuk mendukung rohnya yang lemah ini. Karena itu dua kekuatan lalu memperebutkan penyembahan dari manusia. Yang pertama itu adalah Allah dan yang kedua itu adalah iblis atau setan. Malaikat tidak minta disembah dan malaikat tidak boleh disembah. Manusia tidak boleh disembah. Karena itu akan mengkultuskan manusia. Jadi menyembah berhala. Menghormati manusia boleh. Menghargai, menjunjung tinggi seorang manusia boleh. Tapi tidak boleh manusia itu disembah. Kita lihat kedua kekuatan ini disingkapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Lihat kedua macam
kekuatan yang minta penyembahan manusia. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan Bapak, engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita lihat penyembahan kepada iblis. Jadi iblis itu menghendaki manusia itu menyembah Dia. Tapi Tuhan mempatahkan yang boleh disembah dan layak disembah itu bukan setan, tapi yang layak disembah itu adalah Sang Pencipta. Maka seluruh makhluk ciptaan itu harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi yang perlu disembah adalah Allah. Jadi dua kekuatan yang haus akan penyembahan manusia. Iblis berusaha merebut manusia, membuat manusia tidak mengenal Allah, dan sehingga manusia salah mengenal Allah. Karena salah mengenal pasti salah dalam penyembahan. Jadi ketika engkau mengenal Allah, penyembahan tepat sasaran. Ketika engkau tidak mengenal Allah, maka dalam penyembahanmu bisa tidak sasaran. Sehingga yang Anda sembah itu bukan Tuhan lagi, tapi setan. Itu bahaya. Maka penyembahan itu penting sekali supaya tidak salah menyembah. Mengenal itu penting sekali. Karena ketika kita tidak mengenal, kita akan salah dalam penyembahan. Ketika manusia salah menyembah, maka yang disembah bukan lagi Tuhan, melainkan menyembah setan. Karena malaikat tidak boleh disembah, manusia tidak boleh disembah. Jadi yang minta disembah itu Tuhan dan setan. Maka ketika penyembahan kita tidak sesuai dengan aturan tata cara kehendak Tuhan, kita bisa terjebak penyembahan itu kepada setan, bukan kepada Tuhan. Tapi kita nggak sadar. Memang itulah penyesatan iblis. Kalau kita mudah menyadarinya, maka kita tidak akan disesatkan. Tapi iblis kan ahli di dalam melakukan penyesatan. Di dunia ini banyak sekali orang yang salah menyembah tanpa mereka sadari. Mereka pikir mereka sudah benar dalam penyembahan. Sehingga Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, khususnya kepada seorang perempuan Samaria yang ditemuinya di sumur Yakub. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi sebelumnya kita lihat dulu yang dikatakan oleh Paulus ya. Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Orang Yunani itu sangat terkenal di dalam penyembahan kepada Tuhan mereka, dewa-dewa mereka. Bahkan pengaruh Yunani dalam hal penyembahan itu sampai sekarang terasa oleh kita. Kitab suci, orang Kristen ditulis pakai bahasa Yunani. Dan kemudian kalau ketika Anda membaca koran, lalu Anda penasaran melihat horoskop, nah itu adalah orang-orang Yunani punya. Kemudian ketika kita menyebut nama planet, Merkurius, Venus, Jupiter, dan sebagainya, itu nama dewa-dewa orang Yunani. Bahkan hari Senin, Selasa, Rabu, itu juga hari-hari yang bersumber dari latar belakang bangsa Yunani. Jadi begitu kentaranya pengaruh Yunani sampai kita hari ini. Maka mereka aktif dalam penyembahan. Tapi karena mereka semangat dalam penyembahan, tapi mereka akhirnya terjebak begitu banyaknya dewa-dewa yang mereka ciptakan untuk sembah, sampai mereka tuh bingung mana dewa yang benar dan asli. Maka muncullah sekelompok orang Yunani. Mereka tulus menyembah Tuhan, tapi nggak mengerti Tuhan yang mana yang benar. Maka di mezbah sembahyang mereka tulis sepotong kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Dalam bahasa Yunani ditulis agnostoteo. Dengan kata lain, mereka berharap Tuhan yang benar, yang bisa terima doa kami. Terimalah persembahan-persembahan dari kami. Jadi mereka berharap di antara begitu banyak dewa-dewi yang mereka sembah, ada satu dewa atau Tuhan yang benar yang bisa terima doa mereka. Itu harapan mereka.
Makanya Paulus berkata, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepadamu. Dan Anda perlu tahu, dulu Rasul Paulus pun tidak mengenal Allah dengan baik. Oke? Tidak mengenal Allah dengan baik. Nah, berdasarkan pengalaman dia itulah dia ingin sampaikan supaya jangan salah mengenal jadi salah menyembah. Karena supaya tidak salah dalam menyembah, maka tata cara penyembahan kita harus sesuai dengan cara dan kehendak Allah. Oke, cara dan kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Ketika penyembahan kita tidak sesuai dengan cara Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka penyembahan itu jadi salah. Termasuk Rasul Paulus. Dulu dia juga salah dalam penyembahan karena dia tidak mengenal siapa yang harus disembah. Sampai akhirnya ditangkap Tuhan Yesus, dia bertobat mengenal Yesus sehingga dia mengerti penyembahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus seperti apa. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang ditemuinya di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bayangkan, ini ucapan Tuhan Yesus kepada orang perempuan Samaria. Pada Samaria masih mengaku mereka adalah keturunan orang Yahudi. Artinya orang Yahudi pun tidak mengenal dengan tepat siapa yang mereka sembah. Karena di dalam perjanjian lama, pengenalan kepada Allah itu samar-samar. Mereka hanya tahu Allah yang benar adalah Allah pencipta langit bumi, Allah yang menuntun nenek moyang mereka sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Itu saja yang mereka kenal. Tapi secara spesifik siapakah nama Allah dan sebagainya, mereka belum nangkap. Kalau orang Yahudi sudah mengenal Allah dengan tepat, seharusnya Paulus sudah tidak perlu percaya Yesus karena dia sudah temukan Allah yang benar. Maka di perjalanan menuju ke Damsyik itulah sinar terang menyinari dia. Dia jatuh rebah lalu terdengar satu suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa jawab Saulus? Siapakah engkau Tuhan? Artinya selama ini Paulus menyembah Tuhan tapi tidak mengenal siapakah Tuhan yang harus disembah. Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan selanjutnya mulailah Paulus beralih mengenal siapa Yesus sampai dia pasang kesimpulan Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Di 1 Timotius 3:16, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Saatnya akan datang, berarti selama orang Yahudi ribuan tahun itu saatnya belum datang. Mereka belum mengenal Allah yang sesungguhnya dan sekarang telah tiba. Artinya saat ini sudah tiba. Tiba maksudnya adalah mengenal Allah sudah waktunya sampai. Lewat siapa? Lewat Yesus. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan kata ini. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan seperti apa yang dikehendaki? Karena Allah itu roh. Maka Allah juga menghendaki dia menyembah itu sesuai dengan cara Tuhan. Yaitu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti ketika Bapak Ibu mau menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh, harus menyembahnya dalam kebenaran. Lalu apa yang dimaksudkan menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Kita lihat sedikit. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh maksudnya itu apa? Maksudnya adalah Allah itu roh. Berarti ketika kita mau menyembah Allah, maka kita tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Maka kita tidak boleh membuat ukiran-ukiran, membuat patung-patung lalu kita sembah. Kalau untuk seni boleh kita buat patung, pajangan boleh. Tapi jangan sampai seni atau patung yang kita sudah buat itu lalu kita jadikan sebagai Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Suruh membuat patung tinggi besar. Lalu setelah selesai dibangun, lalu dia akan resmian, inilah Tuhanmu, sembah. Itu banyak sekali sampai zaman modern pun banyak orang yang membuat patung-patung lalu disembah.
Itu menurut Alkitab nggak boleh. Dan yang kedua adalah menyembah dalam dimensi Roh Kudus. Itu menyembah dalam roh. Nah, ketika kita menyembah dalam dimensi Roh Kudus, artinya Roh Kudus hadir, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang menggerakkan penyembahan-penyembahan itu, dan kita bisa berbahasa roh di dalam penyembahan itu. Kemudian menyembah dalam kebenaran, maksudnya adalah pertama Anda harus mengenal Allah yang benar. Allah yang benar itu ada di mana? Apakah Allah yang benar akan mendirikan banyak agama di dunia? Apakah Allah yang benar akan memberikan kitab suci yang banyak di dunia? Kalau Allah itu hanya ada satu, maka semua orang kalau tidak mengenal Allah yang satu ini, maka kita salah mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Sederhana, siapa sih nama Allah yang harus disembah? Kalau bagi orang Kristen gampang sekali ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Allahmu? Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan agama lain? Siapakah nama Allah mereka? Ya, mereka silakan jawab. Kemudian ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab. Menyembah dalam kebenaran artinya ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab. Kenapa demikian? Karena kita harus menyembah dalam kebenaran. Mungkin Anda seringkali mendengar kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Ya. Ketika kita menyembah, harus menyembah dalam kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Tuhan Yesus menjawabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata yang dimaksudkan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Berarti penyembahan-penyembahan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Namun yang menjadi persoalannya adalah begini loh. Ketika bicara firman Tuhan, semua agama di dunia punya kitab suci. Dan mereka mengatakan kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Masalahnya itu Tuhan ada berapa? Kalau Tuhan itu hanya ada satu, tidak mungkin Tuhan yang satu ini akan turunkan banyak kitab suci. Berarti ada permainan di sini. Apakah permainan manusia atau permainan setan? Okay? Kalau Tuhan hanya satu, dia hanya akan berikan satu firman. Kecuali kalau Tuhan ada 10, mungkin Tuhan yang 10 akan menurunkan 10 firman yang berbeda, mendirikan 10 agama yang berbeda. Nah, ternyata kita kan sudah mengakui Tuhan itu hanya satu. Lalu kembali lagi di kekristenan juga sama. Kitab suci yang kita pegang itu sama, Alkitab. Tapi kita kemudian mempunyai doktrin yang berbeda-beda, ajaran yang berbeda-beda, yang mana yang benar? Okay? Karena itulah ketika kita menyembah dalam kebenaran, berarti ajaran dari gereja-gereja, ajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Sederhananya begitu, betul? Karena saat ini kita pusing. Ratusan sinode di Indonesia, 326 sinode dengan doktrin yang berbeda-beda. Kita mau ikut doktrin yang mana? Masing-masing mengatakan dia benar, baptisan dia benar, perjamuan kudus dia benar, tapi satu gereja dengan gereja lain berbeda. Mana yang benar? Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita berkata kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, maka ketika ibadah kita, tata cara penyembahan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sudah menyembah di luar kebenaran. Dan ketika kita menyembah di luar kebenaran, penyembahan kita akan menjadi sia-sia. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan kata bangsa ini, Anda bisa ganti gereja. Gereja ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa kita sudah ibadah, keluarkan waktu, tenaga, uang, perasaan kita menyembah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, percuma lo. Kenapa bisa sampai percuma ketika kita beribadah dan Tuhan tidak terima? Masalahnya adalah penyembahan yang kita lakukan bukan menurut caranya Tuhan. Ajaran yang kita pegang bukan menurut ajaran Tuhan. Bukan firman Tuhan, tapi ajaran manusia, doktrin-doktrin manusia. Okay? Karena itu, jangan salah dalam penyembahan. Ketika penyembahan kita keliru, sia-sia.
Anda sudah buang waktu, tenaga, uang, tapi penyembahan Anda tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Kan sayang sekali, betul? Nah, menyembah dalam kebenaran berarti ajaran yang disampaikan harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ajaranmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka penyembahanmu jadi keliru, sia-sia. Jadi nggak ada gunanya. Okay? Dan ketika dipertanyakan, yang sesuai firman Tuhan yang mana? Semua gereja mengaku benar. Semua hamba Tuhan mengaku benar. Semua umat Kristen mengaku ajarannya sudah sesuai Alkitab. Ini kan masalah lagi. Betul? Dalam penyembahan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Tata cara kita penyembahannya. Kalau di perjanjian lama itu ketat banget tuh. Tata cara untuk menyembah Tuhan. Kemudian hari ibadahnya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Hari ibadah yang benar itu hari apa? Apakah hari Minggu? Hari ibadah yang sudah kita pegang ribuan tahun? Ataukah hari Sabtu? Hari ibadah yang dipegang oleh orang Yahudi? Ataukah hari Jumat? Hari ibadah yang dipegang oleh orang Muslim? Bapak Ibu yang saya kasih, pasti kita masing-masing punya argumentasi, punya alasan. Tapi ya terserah alasanmu, saya hanya coba menjelaskan berdasarkan ayat-ayat kitab suci. 3 agama penyembah Allah yang Maha Esa. Bersumber dari tokoh yang sama yaitu Ibrahim. Dari Abraham atau Ibrahim, lalu muncullah agama Yudaisme, kemudian muncullah agama Kristen, muncullah juga Islam. Memiliki sumber kitab suci yang sama sumbernya. Jadi tokohnya. Kalau dalam perjanjian lama, nenek moyangnya Adam dan Hawa, orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, sama nenek moyang sama. Adam dan Hawa. Kemudian tokoh-tokoh perjanjian lama sama. Abraham, Ibrahim. Isa ya Isa, Yakub ya Yakub. Kemudian Daud, ya Nabi Daud, Salomo, Sulaiman, macam-macam nabi, sama sumbernya. Kemudian hari ibadah berbeda. Masing-masing dari 3 agama ini hari ibadahnya yang berbeda-beda. Lalu hari ibadah yang ditetapkan Tuhan itu hari apa? Hari yang ditetapkan Tuhan ya. Kita lihat kembali di Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Dari 1 orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Dan supaya mereka mencari dan mudah-mudahan menjamah dan menemukannya. Artinya, dari awal Allah ciptakan manusia sebelum terbagi menjadi bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, nenek moyang kita, Allah sudah tetapkan hari penyembahan kepada Dia. Hari apakah itu? Ini kan penting sekali Bapak Ibu. Jadi Allah sejak awal menciptakan manusia, Allah sudah mewajibkan manusia mencari, menemukan Dia, menyembah Dia. Karena itu, kalau Allah dari awal menciptakan manusia, menghendaki manusia menyembah Dia, pasti Tuhan juga sudah menetapkan ada 1 hari khusus. Ada 1 hari khusus di mana manusia harus menyembah Sang Pencipta. Nah, menurut kitab suci ini, menurut Alkitab, hari khusus untuk menyembah Tuhan jatuhnya itu adalah hari yang ke-7 yang disebut dengan hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi Allah menghendaki manusia menyembah Dia, dan penyembah itu adalah hari Sabat. Kita lihat Imamat 23:3. Imamat 23:3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Kenapa berhenti penuh? Karena di hari itulah mereka harus mengadakan pertemuan kudus. Nah, pertemuan kudus berarti semua orang, semua kudus-kudus datang beribadah, berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di tempat kediamanmu. Jadi hari Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan.
Hari perhentian penuh maksudnya adalah pada hari Sabat bangsa Israel berhenti dari segala pekerjaan rutinitas, beristirahat total. Mereka boleh berkumpul, cengkerama sama keluarga, tapi mereka juga harus memanfaatkan waktu 24 jam itu untuk berdoa bersekutu juga kepada Tuhan. Hari pertama kudus, artinya pada hari Sabat itu mereka harus beribadah di bait Allah. Karena dulu ada bait Allah, sekarang tidak ada, lalu mereka beribadah di sinagog-sinagog. Nah, kalau tidak di sinagog, mereka kumpul sekeluarga, lalu ada yang memimpin beribadah bersama dalam satu keluarga di mana mereka tinggal. Bapak Ibu, lalu hari ibadah, hari pertemuan kudus itu jatuh hari apa? Pada sesi yang kedua saya sudah jelaskan, hari Sabat jatuhnya itu adalah hari Sabtu. Berarti hari Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa di dunia ini ada 3 agama penyembah Allah Esa. Yang dalam doktrinnya jelas sekali menyembah Allah Esa. Yaitu agama Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kemudian dari 3 agama penyembah Allah Esa ini, masing-masing memiliki hari ibadah yang berbeda-beda. Padahal sumber tokohnya itu sama, yaitu Abraham. Maka 3 agama Yudaisme, Kristen, Islam sering disebut sebagai agama Abrahamik atau agama Samawi. Nah, agama Abrahamik karena sumber akar sejarah, akar kebenaran sama. Berarti ketika kita mau menyembah Tuhan, mencari hari ibadah yang Tuhan tetapkan, harus kembali ke zaman Abraham atau zaman sebelumnya ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah sudah tetapkan hari Sabat adalah hari untuk menyembah Dia. Bapak Ibu, kita lihat ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu. Hari Jumat adalah hari ibadah orang Muslim atau Islam. Hari Minggu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh gereja. Anda tidak akan temukan satu ayat saja yang memerintahkan kita ibadah hari Minggu, hari pertama. Enggak. Walaupun di Alkitab seringkali ada muncul hari pertama Minggu itu mereka berkumpul, tapi itu bukan menunjukkan mereka itu sedang beribadah. Salah kaprah. Kalau menunjukkan hari Minggu sebagai hari ibadah, tapi faktanya setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, hari Sabat tetap dipegang sebagai hari ibadah oleh orang-orang jemaat gereja awal atau rasul-rasul. Karena itu hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan adalah hari Sabat yang dikenal sebagai hari Sabtu. Oke. Sampai sekarang hari ibadah agama Yudaisme atau Yahudi adalah hari ke-7, yaitu hari Sabat. Ini adalah hari ibadah yang ditetapkan Allah. Jadi kalau Anda tanya, hari ibadah yang ditetapkan Tuhan adalah hari apa? Hari Sabtu. Oke. Nah, kalau ada hari ibadah yang lain, itu hak masing-masing, pilihan masing-masing. Saya hanya menyajikan berdasarkan fakta yang ada di Alkitab. Keputusan di tangan Anda kok. Intinya adalah ketika Tuhan mengatakan kepada manusia Adam dan Hawa, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau memakannya pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika Adam dan Hawa berjalan menuju ke pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan tahu nggak? Tahu. Kenapa Tuhan cegah? Karena hukumnya sudah jelas. Kalau engkau makan pasti mati. Lalu ketika Hawa sudah mulai terlibat dialog dengan ular, Tuhan tahu nggak? Bisa cegah nggak? Tahu dan bisa cegah. Dan kemudian Hawa sudah mulai memetik buah itu. Baru dipetik, dilihat lebih teliti. Mungkin dielus-elus, oh ternyata buah ini unik berbeda dengan buah yang lain. Tuhan tahu. Tuhan bisa cegah nggak? Bisa. Dan saya tafsirkan lebih ekstrim. Alkitab mengatakan, jangan makan buah itu. Tapi tidak mengatakan jangan kau gigit buah itu. Katakanlah buah itu sudah dibelah oleh Hawa. Diberikan ke suami sebagian. Dia makan sebagian. Lalu dia mulai gigit. Belum ditelan. Baru digigit. Tuhan bisa cegah nggak? Bisa. Siang bolong Tuhan datangkan petir yang menggelegar. Pasti keduanya langsung keluarkan, muntahkan cepat-cepat ke sungai
di Taman Eden ada 4 buah sungai yang airnya jernih bagaikan kristal. Sungai Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Tinggal kumur air sungai itu selesai. Tapi kenapa Tuhan tidak cegah? Karena hukum sudah jelas. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Setelah itu pilihan ada pada masing-masing. Sama juga. Kalau Tuhan sudah katakan hari Sabat, hari Sabtu adalah hari ibadah untuk menyembah Dia. Anda pilih hari lain ya silakan. Tapi bebas pilih, tidak bebas sanksi. Kalau bangsa Yahudi nggak main-main, nggak bebas memilih. Ketika melanggar hari Sabat dibunuh. Ketika melanggar hari Sabat dilenyapkan. Wah, mereka nggak main-main. Jangan karena Tuhan kasih kesempatan memilih, jadi kita seenak kita sembarang memilih. Karena hari Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah, maka Tuhan Yesus memberikan contoh taat beribadah pada hari Sabat. Jadi Yesus beribadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Karena hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Kita lihat dulu, Yesus beribadah pada hari Sabtu. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Perhatikan, menurut kebiasaannya. Artinya setiap hari Sabat Yesus pasti masuk ke rumah ibadat. Nggak absen loh. Kalau kita mungkin hari ibadah kita nggak datang. Tapi Yesus setiap hari Sabat. Artinya setiap hari ibadah. Karena hari ibadah orang Yahudi itu hari Sabat. Dia masuk ke rumah ibadat untuk mengajar atau beribadah di sana. Itu ketika Yesus ada di kota Nazaret, tempat ia dibesarkan. Lalu ketika Yesus pindah ke kota lain namanya Kapernaum. Lukas 4 ayat 31, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Perhatikan kata Sabat itu jamak, hari-hari Sabat. Artinya setiap hari Sabat Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat untuk mengajar, memberitakan ini di sana. Yesus pegang hari Sabat, Yesus bukan pegang hari Minggu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, nah Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat. Dan ironis sekali, Anda mengatakan saya pengikut Yesus, saya milik Yesus, saya umat Yesus. Sedangkan Yesus pegang hari Sabat, Anda tidak pegang hari Sabat. Anda ikut Yesus sampai kemana? Yesus sudah kasih contoh loh. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Hari ibadah itu adalah hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah hari hari Sabtu. Berarti ibadah harus hari Sabtu. Pada sesi yang kedua saya sudah buktikan bahwa hari Sabat jatuhnya adalah hari Sabtu. Bapak Ibu, hari Sabat jatuhnya adalah hari Sabtu. Ada 7 pembuktian. Silakan Bapak Ibu link kembali di sesi yang kedua. 7 pembuktian bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Berarti hari ibadah yang Tuhan tetapkan itu bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Dari perjanjian lama sampai zaman Tuhan Yesus, hari ibadah adalah hari Sabat, yaitu hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Lalu mengapa umat Kristen atau gereja zaman sekarang beribadahnya pada hari Minggu sebagai hari pertama itu? Kenapa bisa mengalami pergeseran? Alasannya adalah karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu merupakan hari kemenangan, harinya Tuhan. Jadi orang Kristen menganggap Yesus bangkit hari Minggu, maka hari Minggu sebagai hari untuk beribadah kepada Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, kalau Yesus bangkit hari Rabu, apakah Anda harus jadikan hari Rabu sebagai hari ibadah? Kalau Yesus bangkitnya hari Senin, apakah Anda akan jadikan hari Senin sebagai hari ibadah? Kan bukan seperti itu. Sabat itu tetap Sabat. Dan Yesus bangkit pada hari Minggu. Kemudian jangan jadikan hari Minggu sebagai hari ibadah. Tidak ada perintah seperti itu. Itu hanya penafsiran ilmu cocokologi.
Anda beribadah pada hari Minggu dengan dasar memperingati kebangkitan Tuhan. Oke, silakan memperingati kebangkitan Tuhan. Walaupun setiap minggu Anda peringati kebangkitan Tuhan, berarti Yesus bangkit-bangkit ya minggu. Tapi satu hal, Anda tidak pegang hari Sabat, tidak beribadah pada hari Sabat, Anda sudah melanggar. Penyembahan Anda sudah tidak sesuai dengan firman. Ini adalah argumentasi logika atau argumen. Apakah ini argumentasi logika atau argumentasi teologis yang bisa dibuktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab? Silakan buktikan ayat Alkitab. Perintah Tuhan, hari Minggu sebagai hari beribadah. Hari Minggu sebagai hari istirahat. Enggak ada. Di dalam Alkitab tetap menekankan hari Sabat sebagai hari beristirahat beribadah. Hari perhentian. Kata Sabat itu sendiri sudah perhentian. Dan apakah Sabat itu perlu diingati? Di dalam 10 hukum Allah, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tidak pernah dikatakan ingat dan kuduskan hari Minggu, nggak ada. Tapi hari Sabat ada. Bapak Ibu yang saya kasih, faktanya, kalau Anda mengatakan hari Minggu kami beribadah karena untuk memperingati kebangkitan Yesus. Oke. Yesus bangkit kan? Nah setelah itu Yesus bangkit 40 hari berulang kali menampakkan diri lalu naik ke sorga. Kurang lebih 10 hari Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Gereja awal berdiri 3.000 orang dibaptis. Nah setelah gereja awal berdiri 3.000 orang dibaptis, apakah harinya berubah jadi hari Minggu sebagai hari ibadah? Tidak. Ternyata rasul-rasul dan jemaat gereja awal tetap beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi kalau Anda mengatakan hari Minggu sudah berubah jadi hari Sabtu, hari Sabat sudah diganti menjadi hari Minggu sebagai hari ibadah, tidak ada dasar kebenarannya. Kita buktikan ini. Gereja awal atau gereja para rasul dan jemaat gereja awal tetap beribadah pada hari Sabat. Tetap beribadah pada hari Sabat. Kita lihat jemaat di Antioquia, kemudian jemaat di kota Filipi, jemaat di kota Tesalonika, jemaat di kota Korintus, jemaat dan setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah di tiap kota, hukum Taurat itu dibacakan. Kita bukakan ayatnya satu demi satu ya, supaya menjadi pembuktian bahwa setelah gereja awal berdiri, ibadah tetap hari Sabat, tidak berubah menjadi hari Minggu. Kita lihat pembuktian pertama. Jemaat di Antioquia menguduskan hari Sabat. Kisah Rasul 13 ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Perhatikan kata hari Sabat. Paulus masuk ke rumah ibadat. Lalu ayat yang 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi hari Sabat, hari Sabtu mereka beribadah. Nah, Paulus dapat kesempatan berkhotbah menyampaikan firman. Tapi firman yang disampaikan itu mungkin kepanjangan. Sehingga ibadah kepanjangan jadi dipangkas. Yaudah, lanjutkan hari Sabat yang akan datang. Hari Sabtu yang akan datang. Lalu ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya. Bukan hari Minggu loh. Pada hari Sabat berikutnya, hari Sabtu berikutnya. Datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Rupanya apa yang diajarkan Paulus itu menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang pintar ngajar loh, yang pintar menjelaskan Alkitab. Lalu ajak teman-teman sehingga hari itu datang sekali seluruh penduduk kota di Antioquia berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Tuhan gerakkan mereka di kota Antioquia. Lalu kita pindah ke kota lain, Filipi. Jemaat di Filipi menguduskan hari Sabat. Kisah Rasul 16 ayat 12 sampai 13. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari.
13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Kita lihat, Paulus masuk ke rumah sembahyang orang Yahudi. Ibadah hari Sabat, mengajar di hari Sabat. Nah, di kota Filipi inilah yang akhirnya berdiri ada satu perempuan yang menangkan bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang sangat tekun memegang hari Sabat. Tuhan pilih dia dan akhirnya dia bertobat, dibaptis sekeluarga, dan di rumah Lydia lalu dijadikan sebuah persekutuan doa. Di rumah Lydia itulah akhirnya menjadi perintisan gereja awal sampai terbentuknya gereja kota Filipi. Lalu jemaat di kota Tesalonika tetap menguduskan hari Sabat. Kisah Rasul 17 ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut. Perhatikan kata 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi jemaat di Tesalonika tetap ibadahnya hari Sabat, bukan hari Minggu. Lalu di kota Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Perhatikan setiap hari Sabat. Artinya di Korintus jemaat juga pegang hari Sabat. Lalu kita lihat satu ayat lagi. Setiap rumah ibadat di setiap kota. Jadi orang Yahudi setelah bait suci mereka hilang, lalu mereka banyak mendirikan rumah sembahyang, dan di rumah sembahyang itulah mereka selalu berkumpul di hari Sabat. Kisah Rasul 15 ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Perhatikan, tiap-tiap hari Sabat. Di setiap kota, di setiap rumah sembahyang. Nah, lalu Anda akan berkata, Pak Nathan, berarti hari Sabat itu untuk orang Yahudi. Namun betulkah hari Sabat itu untuk orang Yahudi? Saya jelaskan di sesi yang lain. Apakah hari Sabat itu untuk orang Yahudi? Apakah Adam dan Hawa itu orang Yahudi? Karena sewaktu Allah ciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah tetapkan hari Sabat sebagai hari beristirahat, hari yang dikuduskan dan diberkati. Dan Yesus pernah berkata di Injil Markus pasal yang kedua ayat 27-28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Apakah hanya orang Yahudi, orang manusia? Kita bukan manusia. Kalau kita manusia, berarti hari Sabat juga untuk manusia. Akan saya kupas pada sesi-sesi yang akan datang bahwa hari Sabat itu bukan untuk orang Yahudi, itu semua orang. Kisah Rasul 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dan menjatuhkan hukum atas dia. Mereka menggenapi perkataan-perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi setiap hari Sabat ya. Nah, kita lihat bahkan sejarah penetapan hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat 1-3 diperkenalkan sebagai hari yang diberkati dan dikuduskan. Jadi waktu awal Allah sudah tetapkan hari Sabat adalah hari yang diberkati dan dikuduskan. Apakah di sini sudah ada orang Yahudi? Belum. Ini baru Adam dan Hawa. Oke, berarti ini kan untuk manusia, bukan untuk Yahudi saja. Nah, setelah itu terjadi masa kekosongan. Setelah Allah tetapkan hari Sabat itu hari yang diberkati, hari yang dikuduskan, hari yang ke-7, lalu ada masa kekosongan. Karena saat itu belum terbentuk umat pilihan. Belum terbentuk bangsa Yahudi. Sampai akhirnya bangsa Yahudi terbentuk dari Abraham, kemudian lahirlah Ishak,
Lalu Ishak lahirlah dua anak, Yakub dan Esau. Kemudian Tuhan memilih Yakub, lalu mengubah Yakub menjadi Israel. Yakub punya 4 orang istri, melahirkan 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Nah, dari 12 anak laki-laki terbentuklah menjadi 12 suku Israel. Nah, inilah cikal bakal 12 suku Israel. Nah, ketika di zaman Yusuf, masa kelaparan, mereka berangkat ke Mesir dan hidup di sana, menumpang hidup di Mesir 430 tahun, berkembang biak sehingga jumlah mereka hampir mencapai 2 juta orang. Kemudian setelah itu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itulah ditegaskan ulang bahwa hari Sabat harus dikuduskan. Artinya ribuan tahun hari Sabat itu seakan hilang. Oke, kalau hari Sabat tidak penting, Tuhan tidak perlu tegaskan kembali di padang gurun. Karena saat itu belum ada bangsa Israel. Di padang gurun itulah sudah ada bangsa pilihan. Jadi pertanyaan saya adalah, Anda termasuk umat pilihan Tuhan enggak? Kalau Anda umat pilihan, maka hari Sabat untuk Anda. Karena hari Sabat itu untuk umat pilihan Allah. Yang nama umat pilihan bukan orang Yahudi saja. Karena sudah di dalam Abraham, sudah tidak ada perbedaan. Yahudi atau non-Yahudi. Kita sudah masuk dalam Kristus. Kita adalah umat pilihan dan keturunan Abraham. Tuhan Yesus dan para rasul tetap memegang hari Sabat. Oke? Karena itu Bapak Ibu, 40 tahun sejarah Israel padang gurun, langit dan bumi menguduskan hari Sabat. Jadi setiap hari pertama sampai hari ke-6 mana akan turun. Tapi di hari ke-7 mana tidak turun. Karena hari Sabat adalah hari perhentian. Jadi mana juga berhenti turun. Tidak turun. Dan uniknya mereka mengut mana pagi-pagi. Hari pertama pungut, dan kalau ada kelebihan tidak boleh disimpan sampai besok. Kalau disimpan sampai besok, mana itu akan berulat malamnya berbau busuk. Dan Tuhan marah. Tapi uniknya di hari ke-6, mana turun 2 kali lipat banyaknya. Lalu mereka pungut dan simpan sampai hari Sabat, hari besok. Tidak berbau busuk dan tidak berulat. Karena hari Sabat itu mana tidak turun. Jadi 40 tahun langit bumi memegang hari Sabat. Nah, apakah hari Sabat yang begitu penting ini bisa sembarangan dihilangkan? Karena itu di padang gurun, ketika bangsa Israel melanggar hari Sabat, dibunuh. Pernah satu kali ada orang ketangkap di hari Sabat memungut kayu api. Mungkin dia bangun kesiangan. Anak-anaknya belum sempat makan. Dia pungut kayu api, memasak untuk anaknya di hari Sabat dan ditangkap. Lalu serahkan ke Musa. Musa juga bingung ngapain. Akhirnya Musa mengurung orang itu. Karena belum ada keputusan dari Tuhan. Nah, setelah ada kesempatan, Musa tanya kepada Tuhan, mau diapakan ini Tuhan? Tuhan berkata, oh, bunuh, lempar batu sampai mati, dan dibunuh. Kita lihat, kalau diterapkan zaman sekarang, kita habis banyak yang dibunuh. Nah, apakah hari yang begitu penting yang sampai membunuh manusia itu akan hilang begitu saja? 40 tahun langit bumi memegang hari Sabat, hari yang begitu istimewa, diabaikan, dihilangkan begitu saja? Menurut saya tidak. 40 tahun langit dan bumi menguduskan hari Sabat di padang gurun, dan hari yang begitu penting tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Karena itulah Tuhan Yesus katakan, Matius 24:35, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi mendukung pengutusan hari Sabat. Dan Tuhan berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan dilupakan, hari Sabat tetap harus dipelihara. Karena itulah hari Sabat yang mulia ini akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Jadi nggak akan hilang sampai akhir zaman. Kita buktikan perkataan Tuhan Yesus. Hari Sabat akan bertahan sampai akhir zaman. Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol. Lalu murid-murid itu bertanya, kapan Yesus datang kedua kali? Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kalinya? Lalu Yesus mulai jelaskan bahwa tanda-tanda kedatangan dia pada akhir zaman adalah salah satunya akan terjadi penganiayaan dahsyat. Matius 24:21. Sebab pada hari masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ini. Tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi, artinya itu penganiayaan terakhir. Itu
itu puncak penganiayaan. Ketika ISIS muncul, saya pikir menggenapi ini. Ternyata ISIS berhasil ditumpas atau ditekan. Berarti ini belum tergenapi. Suatu hari akan terjadi penganiayaan yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Sampai orang tidak akan sanggup lagi. Kalau waktunya tidak diperpendek, di ayat 21, 22 dikatakan tidak ada yang selamat. Untunglah di sini dikatakan masa penganiayaan akan diperpendek. Sehingga banyak yang masih bisa selamat. Lalu Tuhan Yesus katakan, pada waktu penganiayaan itu, berdoalah. Waktu penganiayaan itu melarikan diri boleh. Artinya, waktu engkau menghadapi penganiayaan, melarikan diri di satu kota ke kota lain, bukan menyangkal Tuhan, bukan kurang iman. Itu kecerdikan, boleh. Selamatkan diri. Kalau di Jakarta penganiayaan, larilah ke Bandung. Kalau terjadi penganiayaan di Bandung, larilah ke Surabaya. Nggak masalah, Tuhan izinkan. Cuman Tuhan tekankan, pada waktu engkau melarikan diri, berdoalah. Jangan sampai puncak penganiayaan itu terjadi pada hari Sabat dan musim dingin. Perhatikan di sini. Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Kan jelas sekali Bapak Ibu. Jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Kenapa demikian? Kalau jatuhnya pada musim dingin, engkau mungkin tidak mati dianiaya, tapi engkau mati kedinginan. Karena di Timur Tengah, kalau musim dingin itu dinginnya ekstrim sekali. Satu kali waktu saya pergi ke Israel, saya punya satu kamar, satu teman namanya Hero Priana atau Lim Lim. Karena kami kan berjalan, berjalan naik kendaraan jalan sini sana. Nah malam hari kami ke hotel. Dan kebetulan hari itu jatuhnya tuh memang musim dingin waktu di Israel. Kita baru turun dari bus, sekarang kan tenteng koper sebagainya agak keringatan. Sampai di kamar, rupanya AC di Israel itu ada 2 tombol. Satu tombol itu menghasilkan hawa hangat, satu tombol menghasilkan hawa sejuk. Kalau musim dingin, di tombol itu keluarkan hawa hangat. Kalau musim panas, ada tombol untuk membuat ruangan jadi dingin. Nah begitu masuk di ruangan, di luar kok dingin banget, menggigil, walaupun kita keringatan di tubuh, tapi kan di luar hawa dingin. Sampai di kamar hangat, enak. Mungkin karena keringatan panas, lalu teman saya Hero Priana atau Lim Lim ini pencet itu tombol, dia mau pindahkan ke dingin. Ya udah, tek, wah pindah nih, dingin. Wah sejuk, enak. Ya tuh setelah itu kami mandi dan sebagainya, siap-siap tidur. Nah waktu tidur kan sudah dingin di ruangan, dia mau pindahkan tombolnya dari dingin ke hangat kembali. Ternyata macet, tekan-tekan nggak mau. Apa yang terjadi? Sudah musim dingin, tambah AC, ruangan makin dingin. Waduh, saya mau ngomel, takut berantem. Karena itu rekan kerja, aduh menggigil. Sudah pakai selimut tebal tetap mendingin. Akhirnya hanya merem. Tiba-tiba saya dengar suara ngorok. Begitu suara ngorok, saya buka mata. Loh, kok orangnya hilang? Setelah saya cari-cari, ternyata dia tidur di bawah kasur. Oke, saking dinginnya. Saya pikir, bagus juga ya. Akhirnya saya ikut cara dia. Saya masuk ke bawah kasur. Seumur-umur jadi manusia, tidur di bawah kasur adalah di Israel. Kenapa? Saking dinginnya. Nah malam itu baru lumayan bisa tidur. Karena tertutup kasur. Jadi hawa kita napas juga sangat hangat. Dingin. Jadi kalau pengaruh itu terjadi pada musim dingin, mati juga. Lalu, jangan terjadi pada hari Sabat. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel sudah menetapkan hari Sabat itu jarak tempuh mereka itu hanya 2 mil. Itu dicatatkan di Matius 5 ayat 41. Hanya 2 mil. 2 mil itu Anda tahu nggak berapa jauh? 2 mil itu hanya sekitar 3,21 km. Itu 2 mil. Artinya hanya bisa menyelamatkan. Kalau di Israel zaman dulu kan lari 3 km itu sudah jauh. Kalau naik kendaraan kan cepat kan. Nah lari. Nah ketika mereka lari sampai sudah jarak 2 mil. 1 langkah lagi akan melewati 2 mil. Mereka sudah berhenti di sana. Nggak berani melangkah lagi. Takut melanggar hari Sabat. Makanya Tuhan katakan berdoa. Di hari Sabat jangan sampai penganiayaan itu terjadi. Karena kalau engkau tidak mati karena kedinginan. Mati karena takut melanggar Sabat. Karena mereka tuh taat Sabat luar biasa. Artinya itu apa? Hari Sabat akan bertahan sampai akhir zaman. Anda tangkap nggak di sini?
Artinya hari Sabat tetap ada pada akhir zaman. Nah, kalau begitu, siapa yang meniadakan hari Sabat? Siapa yang menghilangkan hari Sabat? Nah, jawabannya dilakukan oleh para pemimpin gereja waktu itu di tahun 364 Masehi dalam kongres namanya Kongres Laodikia. Hari Sabat dihapuskan, dihilangkan, diubah menjadi hari Minggu. Jadi yang meniadakan hari Sabat itu bukan Alkitab. Tuhan Yesus tegaskan hari Sabat akan bertahan sampai akhir zaman. Yang meniadakan hari Sabat itu adalah manusia. Para pemimpin gereja waktu itu. Jadi Anda sudah melihat bagian sejarah, dan ketika Martin Luther melakukan reformasi di tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther seorang imam Katolik yang melakukan reformasi besar, tapi tidak total reformasi yang dia lakukan. Hari Sabat sebagai hari ibadah menggantikan hari Minggu. Hari Minggu sebagai hari ibadah menggantikan hari Sabat tetap dipelihara Martin Luther sampai sekarang dan diikuti gereja-gereja sekarang. Jadi gereja-gereja sekarang hari ini beribadah adalah mengikuti hari ibadah yang ditetapkan oleh manusia. Bukan ditetapkan Tuhan. Hari ibadah yang ditetapkan Tuhan itu adalah hari Sabat, hari Sabtu. Karena itulah saya mengajak seluruh gereja, seluruh hamba Tuhan, mari kita gali lebih jauh tentang hari Sabat. Kita kembali, kalau hari Sabat itu sebagai hari ibadah, mari kita beribadah pada hari Sabat. Selamat menguruskan hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar di sesi yang ketiga bahwa hari Sabat, yakni hari Sabtu, adalah hari ibadah yang telah Engkau tetapkan. Kami mau belajar taat. Walaupun ketaatan kami mendatangkan cibiran, walaupun ketaatan kami dianggap ekstrim, walaupun ketaatan kami dianggap nyeleneh, tapi kami ingin kembali ke dalam firman-Mu. Kalau memang hari Sabat adalah hari ibadah yang Engkau tetapkan, maka kami ingin kembali beribadah pada hari Sabat, supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia memegang ajaran-ajaran manusia. Berikanlah hati yang taat, berikanlah hati yang rendah kepada kami, dan juga hati yang tidak berontak, supaya kami tidak dihukum dan kami tidak mendapat penghakiman pada akhir zaman karena mengabaikan hari kudus-Mu. Demikian doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu, yaitu Langit Adalah Tahta-Mu. Tadi saya sudah jelaskan langit bumi menguruskan hari Sabat dan tahta Allah ada di langit. Mari kita pegang hari Sabat untuk menaikkan puji-pujian ke tahta Allah. Kasih-Mu yang tak terhitungkan, dan dengan apakah ku membandingkan kuasa-Mu yang tak terbayangkan. Langit adalah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Kau lebih besar dari semua perkara. Hidupku, hati adalah bait-Mu. Hidupku kepunyaan-Mu. Rencana besar Kau genapkan dalamku. Tuhan yang besar. Dengan
kuasamu yang tak terbayangkan. Langit adalah tahtamu, bumi tumpuan kakimu. Kau lebih besar dari semua perkara. Hidupku, hati adalah baitmu. Hidupku kepunyaanmu. Rencana besar kau genapkan dalamku. Tuhan yang besar, langit adalah tahtamu, bumi tumpuan kakimu. Kau lebih besar dari semua perkara. Hidupku, hati adalah baitmu. Hidupku kepunyaanmu. Rencana besar kau genapkan dalamku. Tuhan yang besar. Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti STT ITAE, Institut Teologi Allah Esa, setiap sesi pelajaran hari Sabat ada 10 pertanyaan. Berikut ini adalah 10 pertanyaan untuk sesi yang ketiga. Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan. Kita lihat pertanyaan pertama. Allah Sang Pencipta menghendaki manusia mencari, menemukan, dan menyembah Dia. Hal itu diungkapkan Paulus di kota apa dan tercatat di kitab apa? 2. Di dunia ini hanya ada 2 kekuatan atau roh yang meminta manusia menyembah kepadanya. Roh apakah itu dan tercatat di mana? 3. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan ketika manusia tidak mengenal Allah pasti salah menyembah. Dan Paulus bicara dengan siapa waktu itu? Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Anda jelaskan berdasarkan pemahaman Anda. 5. Apakah kebenaran itu? Tuliskan teks ayat Alkitabnya. Pertanyaan ke-6, tuliskan 3 agama Abrahamik atau Samawi, 3 agama yang menyembah Allah Esa, dan tuliskan hari ibadah mereka masing-masing. 7. Tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa dari sejak awal Allah sudah tetapkan hari Sabat atau Sabtu adalah hari pertemuan kudus, yaitu hari ibadah. 8. Tuliskan 2 ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. 9. Tuliskan 5 bukti Alkitab bahwa murid-murid Yesus dan jemaat gereja awal tetap menguduskan Sabat. Yang ke-10, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hari Sabat akan tetap ada sampai akhir zaman. Tuliskan teks ayat Alkitabnya. Silakan Anda ketik rapi dan kirim kembali melalui email ke STT ITAE. Tuhan Yesus berkati.